Nah, goodbye sama semua mata pelajaran IPA. Gak ada lagi fisika, kimia, biologi, dan matematika yang jelimet di hidup saya. Jepang. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Jepang itu nggak punya tentara. Nggak ada tuh, Japanese Army itu udah nggak ada, udah bubar dari tahun 45. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku sebangsa dan setanah air? Semoga kalian masih sehat-sehat selalu dan masih tetap berpikiran jernih. Oke, gimana kabar kalian? Khususnya tugas kalian, skripsi kalian, tesis kalian, atau disertasi kalian. Semoga lancar-lancar aja dalam mengerjakannya. Semoga segera lulus dan segera bisa mencapai cita-cita kalian. Nah, episode kali ini saya mengunjungi tamu. Saya mengunjungi tamu di kampus di atas gunung ini, kampus Roko. Kalau saya kan maritim, kampusnya di bawah di pelabuhan. Kalau ini kampus Roko di atas gunung. Beliau ini banyak share tentang tentang bagaimana cara belajar, kemudian bagaimana cara mendapatkan beasiswa S3. Nanti saya kasih di kolom deskripsinya. Mantap. Untuk Instagramnya rafjuka.com. Oke, Mas Raffi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Di gunung kedinginan, Mas. Saya masih hangat ini. Ini musim gugur tapi masih agak hangat sih. Masih agak hangat. Katanya minggu depan mulai dingin katanya. Mulai dingin banget. Oh, oke. Gimana risetnya? Riset ini baru bulan pertama di S3. Jadi kalau kata orang sih masih ngerevisi proposalnya dulu gitu, untuk disubmit lagi ke kampus. Mantap. Jadi gini Mas Raffi ya, ini kan channel ini khusus tentang akademik. Jadi biar teman-teman pemirsa ini bisa termotivasi lagi untuk menyelesaikan skripsinya, tesisnya, disertasinya. Atau untuk yang belum sekolah bisa prepare untuk sekolah. Mau keluar negeri it's okay, mau dalam negeri it's okay. Yang penting sekolah terus sampai cita-cita tercapai. Begitu Mas Raffi ya. Oke. Kita pertama. Oke, siap. Flashback ke masa kecil. Aduh, flashback. Oke. Masa kecil, Mas Raffi. TK di lahir dulu. Lahir di Surakarta 21 Juni 96. Tempatnya Pak Jokowi. Surakarta. Di Solo. Asli Solo. Lahir di situ, terus TK, SD, SMP di situ. Nah, aku dulu lahir di Solo. Terus ikut orang tua pindah ke Jogja sampai umur 3 tahun. Nah, dari umur 3 tahun itu terus ikut papa sekolah di Jepang. Dulu papa S2 S3-nya di Fukuoka di Kyushu University. Nah, terus kita sekeluarga ikut ke sana gitu, Mas. Jadi TK-nya di Jepang. Di Jepang. Kayak anakku berarti ya. Ya, iya. Sama nih kayak anaknya Mas Tuhan. TK di sini. Oh iya, dulu gimana rasanya TK di sini? Nah, dulu TK di sini dulu pertama nyampe nggak bisa bahasa Jepang, tapi karena mungkin masih kecil ya, Mas. Jadi di sekolah teman-temannya orang Jepang, gurunya pakai bahasa Jepang, buku-bukunya juga buku-bukunya Jepang, terus belajar nulisnya juga hiragana katakana gitu. Jadi rasanya ya kayak anak-anak Jepang lainnya gitu, masuk sekolah biasa gitu, main, nonton kartun gitu juga, Mas. Anpanman gitu. Dulu ada Anpanman nggak? Udah ada itu. Udah ada Anpanman. Anpanman tuh di sini. Iya. Udah dulu kayak punya mainannya Ampangmang gitu dulu. Celengan Ampangmang dulu ada dulu, Mas. Aku di Indonesia tuh nggak pernah ketemu Anpanman. Di sini ketemunya Ampang. Gimana kehidupan TK di sini? Kehidupan TK di sini di sini aku ngerasanya ini sih, Mas, kayak terbangun banget dari segi disiplinnya gitu. Karena kan anak-anak di sini tuh meskipun TK dia udah diajarin bertanggung jawab ya, Mas. Kita bawa tas sendiri, di sekolah tuh punya locker sendiri, ngelipat baju sendiri, semuanya sendiri gitu. Terus kalau misal mau ngerjain kelas prakarya gitu, kita yang ngangkatin meja sendiri, kita buka mejanya, kita yang ngambilin kursi gitu, terus nanti kita beresin sendiri.
kayak gitu juga. Sama kita dulu ada ini Mas, dulu ada piket dulu. Piket Oh. kita. Jadi kalau teman-teman nonton nemu postingan viral Eh? ya katanya di Jepang nggak ada tukang istilahnya nggak Bersih-bersih. ada bersih-bersih, itu emang bener Mas. Oh, Dulu bener aku ya? yang bersihin sendiri kelasnya. Oh. Nah gitu, jadi diajarin bertanggung jawab gitu. Jadi disiplin lah istilahnya. Kebangun karakternya kalau sekolah di sini. Gitu. Tadi Ijar juga ini ada ini ada pameran. Oh. Jadi karya-karya teman-temannya itu pameran. Ah. Terus orang tuanya diundang Oh. untuk menyaksikan pameran-pameran tadi pagi. Oh, karya apa tuh Mas? Gambar. Ada gambar, terus ada tempel-tempel, nggak tahu. Oh, mantap. Kalau Ijar ngomongnya tempel-tempel. Oh, tempel-tempel. Gil, mantap. Oke, di TK di sini enak lah, Tanah Sikata ya. Ya, Tanah Sikata. Terus SD masih di sini. Nah, jadi aku tuh pas banget Mas. Jadi waktu di sini 3 tahun, umur 4, 5, 6. Nah, umur ke-6 ini pulang ke Indonesia. Jadi meskipun dulu papa sekolah di sini 6 tahun, kita cuma ikut 3 tahun doang. Karena waktu itu mama PNS juga. Jadi izin untuk nggak kerja tuh maksimal 3 tahun. Jadi 3 tahun akhirnya pulang ke Indonesia, masuklah kelas 1 SD di Indonesia gitu. Oh, SD di Indonesia. SD di Indonesia, di Jogja dulu. Oh, udah di Jogja. Berarti habis itu di Jogja terus sampai sekarang. Nah, di Jogja sampai lulus kuliah S1 di Jogja. Oh, di Jogja. Di Jogja 17 tahun di Jogja setelah itu. SD di Jogja. SD di Jogja, SMP di Jogja, SMA di Jogja, kuliahnya di Jogja juga. Kuliah di Jogja. SD, SMP, SMA lancar. Nah, ini Mas, lika-liku kehidupan ada di situ. Gimana? Nah, jadi kan pulang dari Jepang tuh Mas, masuk SD kelas 1. Nah, di Jepang itu belajar nulis tuh ya hiragana katakana, buku-bukunya tuh pakai hiragana katakana semua, nggak kenal alfabet dulu. Jadi pulang ke Indonesia itu masuk SD. Jadi aku pulang tuh sekitar bulan bulan Juli atau enggak Agustus gitu. Sedangkan tahun ajaran tuh udah mulai bulan Juni. Jadi dulu tuh masuk SD karena di SD itu ada anaknya temennya orang tua yang pindah sekolah. Oh, jadi gitu. kursinya 01. Nah, aku pakai tuh kursinya di situ. Jadi nggak ikut tes segala macam. Nah, pulang ke Indonesia nggak bisa alfabet. Karena di Jepang hiragana katakana semua Mas. Pulang ke Indonesia nggak bisa alfabet, hitung-hitungan juga nggak bisa gitu, bahasa Indonesia belum nggak ngeh banget. Jadi dulu tuh ngitung 1 sampai 10 tuh nggak bisa Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu lanjutannya nggak tahu tuh. Taunya ichi, ni, san, shigo. Gitu, taunya bahasa Jepang. Nah akhirnya karena nggak bisa alfabet, nggak bisa baca tulis, terus bahasa Indonesia juga nggak lancar. Nah akhirnya susah tuh Mas sekolahnya gitu, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Semester 1 itu ranking paling bawah, ranking terakhir dulu. ranking terakhir karena ya semuanya serba asing. Terus ada pelajaran ini juga Mas, ada bahasa Jawa juga, bahasa daerah, bahasa Indonesia aja nggak bisa gitu kan. Terus mesti ngerjain bahasa Jawa itu nggak bisa dulu. Dulu tuh nilai ujiannya 0,5 kalau nggak salah. Upah nulis. Gitu, jadi nilainya ya susah lah waktu itu. Jadi ranking paling bawah gitu. Itu waktu semester 1. Nah, akhirnya pusing tuh orang tua kan. Piye iki gitu. Gimana? Akhirnya semester 2 itu mulai habis pulang sekolah dilesin baca. Jadi umur 6 tahun itu baru mulai belajar baca. Ini Ibu Budi. Nah, itu semester 2 kelas 1 SD. Sama untuk hitung-hitungan tuh dulu dilesin sempoa dulu. Dilesin sempoa sama sama dulu mama itu tipikalnya ini strict agak tiger parenting lah gitu. Jadi belajar kalau nggak konsentrasi tuh mejanya digebrakin gitu, konsentrasi gitu. Jadi konsentrasi beneran gitu. Terus dikontrol banget Mas nilai-nilai di sekolah gitu. Jadi misal habis ulangan gitu ditanya berapa nilainya gitu, dapat 70. Hah, kok cuma 70? Coba sini lihat kertasnya gitu. Loh, ini kan baru udah diajarin gitu. Ini kan gampang dikali ini kurangin ini. Kenapa kok masih salah kayak gitu? Jadi dikontrol banget Mas.
Nah setelah itu barulah setelah digembleng segala macam, baru semester 2 tuh mulai bisa ngikutin lah pelajarannya, mulai ranking 5 besar kayak gitu sampai kelas 6. Nah gitu Mas, itu untuk SD. SD jadi ya memang perlu digembleng dulu baru bisa perform. Berarti ntar anakku juga gitu ya kira-kira ya. Nah kalau zaman dulu kan ini Mas, orang tua mungkin belum kayak sekarang ya, yang udah ada wawasan segala macam gitu. Zaman dulu orang tua juga sibuk sekolah di Jepang gitu. Jadi baru kepikiran waktu mau pulang gitu. Oh ya mau pulang, ini anak belum bisa baca tulis segala macam gitu. Cuman mungkin kalau Mas Suha karena udah ada banyak wawasan tuh, jadi bisa lebih prepare. Oh belum juga, baru tahu ini. Oh ntar tak ajarin baca. Siap. Oh gitu ya. Nah itu SD waktu itu lumayan inilah Mas. Maksudnya setelah semester 1 tuh performa akademiknya lumayan bagus dulu di SD. Jadi kayak ranking 5 besar gitu. Terus lulus UN SD tuh NEM-nya 27,05 dari tiga mata pelajaran. Jadi rata-ratanya 9 lah. Jadi waktu itu bangga lah. Pintur gitu. Gitu waktu itu ngerasanya. Sampai akhirnya masuk SMP. Nah, masuk SMP-nya tuh dulu masuk SMP ini Mas. Jadi dulu itu waktu masih ada namanya Sekolah Bertaraf Internasional, SBI. Jadi SMP negeri di Jogja. SMP berapa itu? SMP 4 Pakem namanya. Jadi SMP-nya tuh di kabupaten, bukan di kota Madia, tapi dia waktu itu SBI, dan dia nilai UN-nya tuh ranking 1, ranking 2 seprovinsi gitu Mas. Jadi memang kompetitif banget untuk masuk sekolah itu. Jadi aku dulu masuk SMP itu tesnya 7 kali. Jadi ada tes matematika, ada psikotes, ada wawancaranya juga, terus macam-macam lah 7 kali itu. Baru nanti di ranking tuh 120-an anak yang masuk tuh siapa aja gitu. Jadi memang susah. Nah begitu masuk SMP itu makin inilah, maksudnya self esteem itu baru naik banget tuh. Wow, gila nih lulus SD, NEM-nya rata-rata 9, masuk SMP bagus gitu. Nah baru di situ ternyata ketemunya anak-anak pinter juga Mas, yang seprovinsi gitu. Nah di situ sekolahnya tuh bilingual, jadi pelajaran IPA, matematika sama bahasa Inggris itu pakai bahasa Inggris. Jadi buku paket. Zaman itu ya? Iya, zaman itu tahun 2008 aku masuk. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Jadi yang di bagian kanan itu bahasa Indonesia, di buku bagian kirinya bahasa Inggris. Gitu. Jadi nulis laporannya pakai bahasa Inggris, ujiannya pakai bahasa Inggris gitu untuk pelajaran matematika, IPA sama bahasa Inggris. Nah, setelah UTS pertama di SMP, nah baru kelihatan tuh. Jadi setelah nilai UTS keluar kan ada rankingnya tuh Mas. Nah itu baru kelihatan tuh rankingnya tuh, istilahnya kalau apa ya, maksudnya kalau liga primer itu tuh udah degradasi lah istilahnya. Gitu. Jadi 80 dari 120, ranking 100 dari 120. Terus kayak gitu terus Mas sampai 3 tahun. Dulu pernah kayak ranking 119 dari 128 gitu. Jadi kayak udah hampir paling bawah gitu. Jadi ternyata susah juga. Maksudnya ternyata aku nggak sepinter yang aku kira waktu itu. Nah kayak gitu. Jadi istilahnya kasaran itu agak underdog lah dulu SMP itu Mas. SMP setelah 3 tahun lulus SMP itu NEM-nya 36. 36,1 dari 4 mata pelajaran. Rata-ratanya tuh 9,025 Mas. Tapi untuk standar anak SMP itu not good enough segitu tuh. Gitu. Jadi anak-anak SMP itu apa istilahnya? Jadi kan target SMA-nya tuh di Kota Madia. SMA-nya di kabupaten, tapi target SMA-nya di Kota Madia. Kayak SMA 1 atau SMA 3 Jogja gitu. Jadi orientasinya anak-anaknya pada ke sana. Jadi NEM tuh paling enggak 37 atau 38 lah gitu. Nah, sedangkan waktu itu aku dapetnya 36. Rata-ratanya udah 9 Mas, cuman waktu itu separuhnya agak kecewa sih, kayak cuma 36 gitu. Dipakai untuk
dari dari kabupaten ke Kota Madia tuh susah gitu, nggak dapat yang lapis atas lah gitu. Jadi mesti istilahnya menurunkan ekspektasi. Kalau mau tetap ke kota ya nanti cari yang range-nya agak menengah gitulah. Cuman waktu itu karena rumahnya di kabupaten tuh agak jauh, jadi kalau misal setiap hari jauh dari kabupaten ke kota untuk yang kelasnya mungkin bukan yang sesuai target awal, kayaknya kurang ini deh, maksudnya kurang cocok lah istilahnya, maksudnya dengan tenaga yang dikeluarin. Akhirnya dulu papa bilang yaudahlah di kabupaten aja gitu. Akhirnya masuk SMA yang di kabupaten yang deket SMP waktu itu. Gitu Mas, akhirnya SMP-nya di Pakem, SMA-nya di Pakem juga, SMA Negeri 1 Pakem gitu. Padahal teman-teman yang lain mayoritas pada ke SMA di kota Yogyakarta gitu. Terus SMA lancar. Nah, SMA setelah yang pinter-pinter udah ke kota dulu. Nah, ini menarik juga Mas. Jadi setelah 3 tahun cukup suffer kan, maksudnya naik tuh nggak naik gitu. Nah, dulu pikirku adalah ketika SMA-nya di kabupaten itu persaingannya bakal lebih santai gitu. Nah, ternyata di kelas 10 ranking di kelas juga nggak bagus-bagus banget Mas. Jadi kayak dari 30 anak tuh pernah kayak ranking 20 gitu, berapa belas gitu. Jadi bukan yang aku top juga. Sampai kelas 10 masih kayak gitu. Dulu karena ini Mas, karena masih ada pelajaran IPA, masih ada kimia, masih ada biologi, fisika, matematika, IPA. Nah ini yang menjadi beban di rapot. Jadi dulu selama SMP sampai SMA kelas 1 setiap 3 bulan tuh pasti diomelin Mas kalau pulang ke rumah. Pasti diomelin, kenapa nilainya kayak gini, udah dilesin, udah dibeliin buku, kurang apa gitu. Karena orang tua juga bidangnya kan akademis Mas, kan mereka peneliti di Litbang gitu, PNS. Nah, bidangnya juga saintek. Jadi ketika ngeliat anaknya dapat nilai biologi, fisika, kimia itu jelek, itu kayak nggak bisa relate gitu. Kok bisa kayak gini? Karena dulu orang tua selama sekolah juga performanya bagus kan, jadi nggak bisa ngelihat anak nilainya jelek itu kayak kok bisa sih kayak gitu. Gitu. Akhirnya masuklah menjelang kelas 11 itu kita harus milih Mas. Milih IPA atau IPS. Bahasa. Nah, ada IPA, IPS, bahasa. Cuman waktu itu di SMA aku bahasa nggak ada Mas. Jadi IPA sama IPS aja gitu. IPA sama IPS. Nah, berdebat panjang tuh orang tua orang IPA pengennya anaknya masuk IPA juga. Pengen masuk IPA agak maksa lah gitu. Agak maksa kayak pokoknya harus masuk IPA gitu. Meskipun kuliahnya nanti IPS, misalnya masuk HI gitu. Tapi kan kalau masuk IPA tetap bisa masuk IPS juga gitu. Kalau IPS nggak bisa ke IPA. Nah, kalau IPS nggak bisa ke IPA kayak gitu. Setelah berdebat panjang, dar gitu, akhirnya orang tua ngalah tuh. Yaudahlah IPS aja gitu. Daripada nanti IPA nggak bisa ini kan, IPA nggak bisa ngikutin pelajarannya. Yaudahlah masuk IPS aja gitu. Karena dulu parah banget Mas di IPA. Dulu tuh aku kimia itu pernah remedi 3 kali. Jadi ulangan sekali. Ulangannya nilainya nggak masuk KKM, remedi. Dari remedi itu belum nyampe, remedi lagi belum nyampe lagi, remedi lagi. Gurunya sampai hafal tuh. Gurunya sampai bilang, kowe kan sing remedi peng telu kae to le. Atau bahasa Indonesia itu kan lu yang remedi 3 kali itu kan. Gurunya sampai hafal tuh, ini ada anak remedi terus 3 kali. Sampai akhirnya masuk IPS. Nah, goodbye sama semua mata pelajaran IPA. Gak ada lagi fisika, kimia, biologi, dan matematika yang jelimet di hidup saya. Jadi udah apa ya, maksudnya nilai-nilai di raport tuh mulai bebannya berkurang lah gitu. Itu masuk ke IPS. IPS langsung cut gitu. Nah, waktu masuk di IPS aku mulai gemuk tuh kelas 11 Mas. Mulai gemuk masuk kelas 11 karena karena mata pelajarannya aku bisa ngikutin semua. Terus mulai kegiatan-kegiatan ekskul tuh mulai megang. Karena kan senior yang dulu megang ekskulnya pada naik kelas 3, fokus UN gitu.
Nah terus giliranku nih yang diikut-ikutin lomba kayak gitu tuh mulai yang aku kelas 11 kayak gitu, mata pelajaran bisa ngikutin, organisasi juga jalan, lomba-lomba juga jalan. Jadi kayaknya kehidupan tuh berjalan gini lah, maksudnya berjalan sebagaimana seharusnya gitu, karena semuanya fokus ke hal-hal yang aku bisa gitu. Oh berarti dulu sudah ketua OSIS? Oh dulu aku bukan ketua OSIS mas, tapi kayak ketua divisi gitu, ketua divisi bahasa dan budaya. Jadi karena aku dulu di SMP itu, kan SMP-nya SMP yang pakai bahasa Inggris kan mas. Nah jadi secara skill bahasa Inggris ngomong, nulis itu ketika dibawa ke SMA kabupaten itu guru bisa ngenotis, oh ini dari rata-rata nih gitu. Jadi kalau ada lomba debat bahasa Inggris di kabupaten, di provinsi, atau lomba pidato bahasa Inggris itu sering diminta ikut gitu. Raffi ikut dong gitu. Nah itu beberapa kali kayak menang lomba debat bahasa Inggris di kabupaten atau lomba speech bahasa Inggris di tingkat provinsi kayak gitu, waktu upacara dipanggil kayak gitu-gitu. Jadi potensinya tuh mulai tergali, mulai kelihatan bagusnya di mana, terus mulai ini menemukan kepercayaan diri lagi mas. Setelah 4 tahun tuh kayak jadi underdog gitu loh, kayaknya saya tidak nggak punya kelebihan dibanding yang lain gitu. Tapi memang organisasi memang dari SMA itu. Organisasi bukan nggak terlalu passion sih mas sebenarnya organisasi. Cuman waktu itu karena ya memang satu angkatan tuh jumlahnya nggak terlalu banyak, 120 orang gitu. Jadi ya apa maksudnya, jadi mau nggak mau mesti ikut lah waktu itu. Jadi agak mudah dinotis gitu. Dari zaman MOS agak aktif segala macam. Jadi ya akhirnya ditarik lah masuk ke OSIS gitu. Akhirnya mulai aktif di situ. Oke, by the way ini Mas Raffi adalah mantan ketua PPI Kopi. Sudah lengser jadi warga biasa. Dan sekarang ketua dari Ikatan Komunitas Muslim di Kobe. Jadi setelah jadi ketua PPI jadi ketua Ikatan Komunitas Muslim PPI Kobe. Oke. Memang dari SMA sudah mulai tertarik dengan organisasi beliau. Oke, terus SMA nggak ada matematika, nggak ada apa-apa itu yang bikin nggak enak itu. Nah, terus akhirnya aman. Nah, UTS pertama kelas 11 itu terima nilai UTS tuh ranking 2 di kelas. Nah, itu pertama kali dalam 4 tahun pulang ke rumah tuh kayak enteng gitu palanya, enak naik motor nih, cerah banget hari ini gitu. Akhirnya mulai dari situ dia bisa dipertahankan lah performa akademiknya mas, ranking 2, kadang-kadang pernah ranking 1 juga. Terus meskipun dulu juga kayak sekali agak terlena gitu, terus agak jatuh ke ranking berapa belas gitu pernah juga. Terus nilai bahasa Inggris, jadi dulu di SMA tuh mas setiap awal semester itu upacara guru tuh mengumumkan ini nilai tertinggi setiap mata pelajaran. Jadi matematika siapa, biologi siapa, sosiologi siapa, bahasa Indonesia siapa, bahasa Inggris siapa. Nah aku bahasa Inggris tuh dari semester 2 kelas 1 sampai kelas 3 itu dapat yang nilainya tertinggi terus. Jadi diumumin kalau nilai bahasa Inggrisnya tertinggi. Terus lulus waktu itu nilai UN paralel seangkatan IPS tuh dapat ranking 2. Oh gitu. Jadi lulus pakai selempang gitu-gitulah zaman SMA. Gitu. Jadi setelah itu semua, setelah nggak ada mata pelajaran IPA, jadi bisa fokus ke hal-hal yang aku bisa gitu. Jadi nilainya terdongkrak lah gitu. Jadi jarang diomelin lagi soal nilai. Berarti SMA IPS udah menguasai banget lah. Ya. Terus habis itu lulus. Lulus. Kuliah ke? Nah, kuliah ke Universitas Muhammadiyah Jogja. Jurusannya hubungan internasional. Memang dari dulu ngincer HI. Nah, kenapa HI? Nah, dari ini mas, dari SD. Dari SD tuh. Gitu. Jadi dari SD tuh udah kelihatan dulu. Udah kelihatan suka baca-baca buku-buku sejarah, tokoh-tokoh kayak gitu. Dari yang tokoh-tokoh misal presiden, terus tokoh-tokoh penemu gitu, sampai yang diktator-diktator gitu, baca semua. Biografi lah pokoknya. Nah, kayak gitu, biografi, buku-buku sejarah. Terus dari SD juga ini udah kenal bahasa Inggris. Jadi dulu begitu pulang ke Indonesia,
bahasa Jepangnya hilang tuh, Hah? diganti sama bahasa Inggris. Jadi dulu waktu bahasa Inggris tuh belum diajarin di sekolah Mas, itu di rumah udah diajarin dulu. Sama papa mama. Sama mama tepatnya. Hmm. Kayak mulai ngenalin how are you gitu. I'm fine too, thank you, and you. Nah kayak gitu-gitu. This is a book. Itu SD kelas 2 kalau nggak salah, SD kelas 2. Jadi kebetulan mama itu dia punya privilege tumbuh di kota besar di Surakarta. Jadi rumahnya eyangku itu kota banget Mas. Jadi keluar tuh udah mall, keluar udah hotel gitu. Sama SMA-nya tuh SMP SMA-nya tuh di SMP 1 Surakarta sama SMA 1 Surakarta. Jadi udah punya wawasan untuk ikut les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris habis itu ketika punya anak diajarin lah bahasa Inggris gitu. Punya knowledge bahasa Inggris lah buat diterusin ke anaknya gitu. Nah dari SD udah seneng bahasa Inggris, nilai bahasa Inggris juga bagus gitu, above average. Seneng bahasa Inggris, terus suka sama hal-hal bau biografi, hal-hal sejarah, hal-hal internasional kayak gitu. Sama di rumah juga ini suka ngedebatin politik sama papa kan. Akhirnya dilihat, oh kayaknya kamu bisa nih masuk HI gitu waktu kuliah. Waktu itu nggak tahu tuh HI itu apa gitu. Akhirnya kayak gitu ke bawah terus. Akhirnya dari lulus SD sampai lulus SMA kayak hampir nggak pernah ganti, pokoknya pilihannya tetap HI. Nah dulu kan umumnya tuh orang nyoba negeri dulu. Dulu nyoba masuk UGM dari SNMPTN yang pakai raport, terus yang tes tulis 2 kali nggak ada yang masuk. Nah cuman sebelum tes masuk negeri itu swasta aku dulu udah megang Mas. Jadi udah keterima di UMY di jurusan HI yang programnya internasional, yang kuliahnya pakai bahasa Inggris. Jadi waktu itu dulu di UMY, jadi begitu masuk dulu kan aku SMA ini kan Mas, SMA tuh ikut ekskul debat bahasa Inggris. Nah ternyata di kuliah itu ada juga ekskulnya, bukan ekskul, kayak UKM ekstranya gitu. Akhirnya di kuliah, selain kuliahnya pakai bahasa Inggris, setelah selesai kuliah ikut kegiatan di organisasi juga debat bahasa Inggris, itu pakai bahasa Inggris lagi. Pakai bahasa Inggris lagi, latihan sampai malam, begitu ikut lomba. Nah akhirnya kebentuk lah gitu, maksudnya dari skill bahasa Inggrisnya tuh kebentuk karena kuliahnya pakai bahasa Inggris, nugas pakai bahasa Inggris, terus dosen-dosennya juga ada yang visiting lecturer gitu, orang-orang bule, pakai bahasa Inggris juga komunikasinya, di luar kelas juga berorganisasinya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya mulai kebentuk lah gitu, mulai bisa dirasakan manfaatnya di situ bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Terus lancar. Nah, di S1 itu memang cita-citanya lanjut apa pengen langsung kerja gitu? Nah, dulu sebagai anak HI pada umumnya kayak hampir semua pengen menjadi diplomat atau lebih tepatnya ingin menjadi duta besar atau ingin menjadi menteri luar negeri gitu. Nah, cuman kebanyakan anak-anak HI ini seiring berjalannya waktu mereka lebih memahami nih bahwa HI ini kesempatannya tuh luas gitu. Mereka mulai mengenali diri mereka sendiri, pengennya apa, bagusnya di mana, terus mulai paham kalau HI itu lingkupnya luas, tidak terbatas ke jadi diplomat di Kementerian Luar Negeri. Meskipun itu suatu opportunity yang sangat bagus ya, dan pekerjaan diplomat tuh pekerjaan yang sangat sangat berjasa besar bagi Indonesia gitu. Tapi ternyata ada banyak juga opportunity yang memerlukan skill alumni HI, jadi jurnalis, jadi jadi profesional di multinational corporation kayak gitu, banyak di startup juga bisa kayak gitu. Jadi pertamanya juga aku dulu mau jadi diplomat sampai akhirnya dulu pernah ikut seminar yang ngisi seorang diplomat senior. Jadi seorang bapak diplomat itu menceritakan tentang kehidupan nyata sebagai seorang diplomat itu kayak apa, gitu. Tantangannya, tanggung jawabnya gitu. Jadi memang ini tidak semudah yang orang lihat gitu. Tanggung jawabnya begitu besar.
Jadi kalau kalian mau menjadi diplomat, ya kalian harus benar-benar mempersiapkan diri. Apakah kalian siap dengan tanggung jawab itu gitu? Karena tanggung jawabnya membawa ini nih kepentingan orang Indonesia gitu. Nah setelah itu mikir, duh apa aku sanggup ya gitu. Nah sambil jalan dapat kesempatan untuk exchange ke Malaysia 1 semester mas. Jadi dulu kampus ada kerjasama sama salah satu kampus di Malaysia di Kedah, namanya University Utara Malaysia. Nah dapat exchange itu gratis SPP sama gratis dorm. Makan tapi ini. Nah tapi biaya visa segala macam itu nanti ditanggung sendiri. Cuman waktu itu mikirnya kalau di total itu biayanya sama kayak kuliah di UMY gitu. Akhirnya bisa berangkat. Nah dari situ tuh akhirnya ketemu sama dosen Jepang. Ikut kuliah namanya East Asian Politics namanya, atau Politik Asia Timur. Nah tugas akhirnya tuh ini mas, disuruh bikin paper bebas gitu. Silakan bikin riset sendiri, terus dipresentasiin risetnya. Nah aku waktu itu ngeriset soal kebijakan keamanan Jepang gitu. Kenapa sih kebijakan keamanan Jepang itu berubah? Aku peneliti itu, terus aku presentasiin, feedbacknya bagus, aku puas banget tuh mas. Oh kayaknya seru juga nih kalau punya kerjaan kayak gini gitu, melakukan penelitian, terus dipresentasiin, terus ngajarin hal-hal yang kita pengen gitu. Wah kayaknya cocok nih kalau misal jadi dosen gitu, yang karir puncaknya jadi profesor. Nah gitu, akhirnya setelah saat itu mulai mikir, oh kayaknya mesti lanjut S2, S3 nih gitu. Untuk menjadi akademisi atau menjadi dosen. Berarti sebelum lulus sudah mantap pengen menjadi dosen. Nah iya, mulai semester 4 tuh, semester 4 mulai kayak oh ya kayaknya semester 4 itu? Semester 4, aku exchange-nya semester ini mas, semester 4. Nah begitu pulang tuh mulai mantap tuh, oh kayaknya gini nih, dunia kayak gini nih yang aku seneng kan gitu. Masih di HI, cuman lebih ke bagian analisisnya gitu, atau bagian ilmiahnya mas gitu. Terus memang dari pertama Jepang berarti? Nah, jadi mungkin ini agak bias ya mas, karena kan aku dulu kecilnya di sini gitu. Terus banyak hal-hal berbau Jepang juga di rumah, karena kan orang tua sekolahnya di situ. Akhirnya begitu waktu exchange juga ketemunya dosen orang Jepang. Akhirnya kayaknya punya keterikatan nih sama Jepang gitu. Oh kayaknya menarik nih kalau jadi expert soal politik Jepang atau hubungan Jepang Indonesia gitu. Akhirnya pada saat itu memutuskan kayak oh yaudah deh, nanti S2 S3-nya di Jepang gitu. Kebetulan juga beasiswanya itu bisa dilanjut langsung. Jadi bisa istilahnya mempersingkat waktu studi gitu. Akhirnya di Jepang karena beasiswanya tuh cocok karakteristiknya sama emang topiknya juga soal Jepang gitu. Jadi semester 4 sudah mulai planning, udah aku mau ngincar beasiswa di Jepang. Ya gitu. Max berarti ya? Nah iya. Udah max pokoknya. Nah itu plan itu max, karena dulu papa juga beasiswanya max juga mas. Jadi award di max tahun 99 dulu. Nah aku 2019, nah 20 angkatan setelahnya tuh baru anaknya. Kayak gitu. Max. Terus memang daftarnya G2G. Nah dulu karena kebanyakan dosen-dosenku itu banyak yang lulusan kampus top luar negeri, tapi itu belum ada yang Jepang. Kebanyakan Australia atau Amerika atau UK gitu. Dan kebetulan kampus juga fokus kerjasamanya belum yang sampai ke Jepang gitu. Jadi kerjasama kampus belum ada waktu itu. Terus juga dosen-dosen jejaringnya kebanyakan bukan di Jepang gitu. Jadi akhirnya G2G yang lewat Kedubes gitu. Berarti G2G ya? Ya, jadi di G2G itu berjibaku. Hebat, asli hebat. Berjibaku, berdarah-darah. G2G itu memang susah lah. Bisa diceritakan singkat gimana prosesnya G2G? Tes pertama apa, tes kedua apa? Nah, jadi kalau U2U kan kirim proposal, terus kirim dokumen, Skype sama sensei setuju, kampus setuju, Wes setuju. Nah gini, jadi pada dasarnya untuk teman-teman subscribersnya Mas Tuhan, jadi meskipun G2G sama U2U ini mekanismenya berbeda, tapi yang jelas adalah semuanya itu perlu pondasi persiapan yang matang, yang itu
perlu dibangun kayak bertahun-tahun sebelum gitu. Kalau G2G dulu aku nyiapinnya untuk bersaing sama ribuan orang kan. Ya, jadi harus tahu nih poin-poin mana yang bisa membuat aplikasiku tuh unggul daripada ribuan orang itu. Nah, aku baca pengalaman senior yang udah pernah dapat. Nah, akhirnya disimpulkan ya harus IPK-nya harus dipertahankan bagus, bahasa Inggrisnya harus bagus, terus proposal penelitian harus bagus, sama dia mesti punya publikasi. Iya. Nah, itu aku dari semester 4. Semester 4 kan tadi aku exchange kan, Mas. Iya. Karena hasil penelitiannya itu akhirnya aku kirim buat conference. Jadi book chapter tuh. Nah, akhirnya ikut conference lagi, punya publikasi lagi, skripsinya soal Jepang. Jadi ngumpulin publikasi dari semester 4. Nah, baru nanti 2018 April itu aku ngirim berkas. April pengumumannya, Mei diumumkan lolos tes tulis. Terus lolos berkas untuk tes tulis. Nah, terus awal Juni tes tulis terus diumumkan akhir Juni kalau lolos tes tulis. Akhirnya pertengahan Juli wawancara lolos. Nah, baru setelah itu nyari LOE. Jadi kalau G2G itu ada primary screening sama secondary screening. Nah, primary screening itu yang tadi itu, yang berkas, tes tulis, wawancara, itu seleksinya di dalam negeri. Jadi kita bersaing sama orang pelamar lain di Indonesia gitu. Nanti setelah kita kesaring, waktu itu 30 orang. Nah, 30 orang ini nanti akan direkomendasikan ke Max pusat. Nanti ketika Max, jadi proses rekomendasinya itu tuh secondary screening namanya. Jadi berkas kita akan bersanding dengan berkas pelamar dari negara lain gitu. Jadi setelah itu barulah dinyatakan diterima, placement kampus. Nah, baru berangkat April tahun depannya gitu. Nah, kalau U2U mungkin prosesnya relatif lebih cepat ya. Orang mungkin anggapnya kayak U2U ini gampang nih, tinggal sama sensei segala macam. Nah, tapi untuk bisa sampai direkomendasikan profesor di Indonesia itu kan perlu punya performa yang bagus di kampus, perlu dinotis sama dosen gitu, perlu dipercaya sama dosen di Indonesia untuk bisa direkomendasikan ke Jepang. Itu kan nggak gampang juga gitu. Jadi semuanya punya cost-nya masing-masing. Semua punya punya kegigihan masing-masing. Iya, ada perjuangan masing-masing. Akhirnya sampai sini. Nah, sampai sini. Berarti lulus langsung ke sini berarti ya? Nah, jadi belum ada pernah kerja berarti. Nah, dulu tuh kalau kerja full time belum ada, Mas. Jadi dulu tuh sambil nunggu berangkat ke sini, dulu aku dapat internship di UGM dulu, di ASEAN Study Center. Jadi pusat studi ASEAN di UGM. Nah, buka internship, aku intern di situ selama 6 bulan. Bantu-bantu riset sambil les bahasa Jepang, nunggu berangkat. Nah, terus baru berangkat tahun 2019 April. Lulusnya dulu wisuda S1 tuh 21 Juli 2018. Nah, dinyatakan lolos wawancara tuh 25 Juli 2018. Jadi selisih 4 hari dari wisuda. Dia apply-nya sebelum lulus. Gitu. Ya pas rezekinya, Mas. Tapi dari awal kan sudah ke planning kan, sudah maksudnya setiap melangkah sudah ngerti, kalau aku melangkah ini berarti nanti hasilnya kira-kira kayak gini, yang dibutuhkan kayak gini, berarti aku harus ngerjain yang ini gitu kan. Berarti benar-benar udah ngerti jalan gitu. Ya itu karena ini sih, Mas, karena ada senior yang berbaik hati gitu. Mau nulis semua pengalamannya secara gratis. Jadi aku tahu tuh, yang dilalui tuh A, B, C, D, E gitu. Makanya aku tadi bikin platform yang tadi diceritain Mas Suha tadi. Nah, itu untuk istilahnya untuk pay it forward lah gitu, melakukan hal yang sama gitu, biar yang angkatan di bawahku bisa baca pengalaman juga gitu, Mas. Nanti ya, ravyuga.com. Ya, itu di Instagram ada. Nanti saya kasih di description. Oke. Sekarang ini ke politik Jepang. Waduh. Ini kan memang belajar Jepang. Soalnya nggak ngerti kan, ini kan baru-baru ini kan Jepang pemilihan Perdana Menteri. Terus sistemnya pemilihan Perdana Menteri gimana sih? Apakah sama dengan Indonesia? Partai-partainya? Soalnya Mas Raffi ini kan postingnya partai ini.
Nggak ngerti sama sekali. Gimana? Nah, jadi kalau di Indonesia itu pertama kan beda ya Mas, sistem pemerintahannya gitu. Kalau di Indonesia kan presidensial. Iya. Jadi presiden itu kepala negara juga kepala pemerintahan. Iya. Jadi dia di Indonesia presiden yang menjadi simbol negara gitu, juga yang menjalankan pemerintahan. Iya. Terus di Indonesia juga presiden itu dipilih langsung oleh warga gitu. Kita pemilu. milih langsung nih Pak Jokowi atau Pak Prabowo gitu. Nah kalau di Jepang itu sistemnya monarki konstitusional. Jadi yang jadi kepala negaranya adalah kaisar, keluarga kaisar. Nah, tapi yang menjadi kepala pemerintahan itu perdana menteri. Jadi kekuasaan kaisar itu nggak absolut lah. Gitu. Jadi dibatasi oleh konstitusi, dan kegiatan pemerintahan itu lebih banyak dieksekusi oleh perdana menteri. Gitu. Nah, pemilihan perdana menteri ini juga, nah gini. Jadi di Jepang itu perdana menteri tidak dipilih oleh rakyat, baik gitu. langsung maupun tidak langsung. Terus? Nah, Nah, perdana menteri itu dipilih oleh partai yang menang. Jadi di Jepang itu sistem pemilunya adalah jadi masyarakat Jepang itu milih DPR di konstituennya masing-masing. Kalau orang Kobe yang milih calon di Kobe, orang di Osaka yang milih calon di Osaka, partai apa yang dipilih. Nah, pemilu selesai tuh Mas. Nanti kan kelihatan tuh partai mana yang dapat kursi paling banyak. Nanti partai itu dinyatakan menang, dapat mayoritas. Partai itu boleh merekomendasikan perdana menteri. Gitu. Nah, kalian menang nih, siapa perdana menterinya kira-kira gitu. Nah, akhirnya biasanya yang diusulkan tuh ketua partainya. Gitu. Jadi kemarin yang menang Liberal Democratic Party atau LDP, dia dapat sekitar 250 kursi dari 433 kalau nggak salah. Jadi udah setengahnya lebih gitu. Mereka menang, bisa merekomendasikan perdana menteri, yang dipilih yaitu ketua partainya, yaitu Fumio Kishida. Gitu. Nah, jadi pemilihan siapa? Jadi pemilihannya tuh lebih ditentukan oleh ini Mas, pemilihan internal partai. Jadi di partai LDP ketuanya mundur kemarin, Yoshide Suga, harus ada yang naik. Nah, penggede partai mulai ini nih, istilahnya mendorong siapa yang maju gitu, penggede yang lain gitu. Terus nanti mereka bikin konvensi internal untuk jadi ketua partai. Oke, jadi begitu ya prosesnya. Gitu, agak ribet. Terus ini masalah sekarang ini lagi risetnya. Risetnya kan politik Jepang. Ini politik luar negeri Jepang kan? Iya. Nah, gimana? Nah, jadi dulu waktu dari Indonesia itu awalnya tertarik soal hubungan Jepang sama Cina. Gitu. Jadi kenapa Jepang sama Cina ini konflik maritimnya tuh nggak selesai-selesai gitu. Apa penyebabnya gitu, padahal udah punya perjanjian, udah punya mekanisme ABCD, tapi tuh tetap nggak akur-akur gitu. Nah, cuman begitu sampai Jepang ketemu sama supervisor, ditanya, kamu bisa bahasa Cina nggak gitu, atau bahasa Jepang? Nggak ada, sensei, nggak ada yang bisa gitu. Nah, kalau kayak gitu susah katanya, karena kan untuk riset S2, S3 itu kan kita perlu baca dokumen-dokumen lokal, berita-berita lokal gitu. Kalau nggak bisa, ya susah, nanti datanya terbatas. Akhirnya aku geser lah gitu ke hubungan Jepang Indonesia, karena orang Indonesia bisa bahasa Indonesia. Kayak gitu. Ternyata menarik juga. Jadi topik tesisku itu soal topik besarnya adalah kebijakan luar negeri Jepang atau kebijakan keamanan Jepang. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Jepang itu nggak punya tentara. Nggak ada tuh, Japanese Army itu udah nggak ada, udah bubar dari tahun 45. Jadi Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua itu kalah Perang Dunia Kedua diduduki oleh Amerika. Sama Amerika undang-undangnya diganti Mas. Undang-undangnya diganti. Salah satu pasalnya yang namanya artikel 9 itu menyatakan bahwa Jepang ini akan meninggalkan seluruh instrumen perang gitu. Jadi dia nggak boleh punya tentara di laut, darat, dan udara gitu. Jadi nggak punya tentara sama sekali. Sebagai gantinya Jepang hanya boleh punya self defense force gitu. Jadi istilahnya tuh kayak tentara inilah, maksudnya pasukan untuk pertahanan diri aja gitu.
Yang mana ini juga sebelumnya tuh nggak ada gitu. Jadi ketika Jepang kalah perang, nggak boleh punya tentara, sebagai gantinya Amerika yang bertanggung jawab gitu. Jadi makanya ada pangkalan Amerika di Okinawa, di Tokyo, itu sebagai bentuk apa? Maksudnya untuk menggantikan kekosongan militer Jepang gitu. Sampai akhirnya tahun 52 ketika perang Korea meletus, Korea Utara lawan Korea Selatan. Nah, akhirnya karena Amerika bantu Korea Selatan, akhirnya semua tentara Amerika di Jepang dikirim ke Korea. Akhirnya Jepang kosong kan, gak ada tentara yang jaga. Akhirnya dibentuklah kayak pasukan cadangan gitu. Pasukan cadangan yang sekarang menjadi Japan Self Defense Force namanya. Jadi untuk pertahanan diri aja gitu. Kapasitasnya beda sama kapasitas dan kapabilitasnya beda sama tentara pada umumnya gitu. Gitu. Nah, tapi di eranya Shinzo Abe setelah sekian puluh tahun kebijakan itu ada, dia mulai mengaktifkan militernya gitu. Gitu. Nah, aku ingin mencari tahu kenapa gitu, kok semakin aktif. Terus karena semakin aktif kan otomatis kerjasama militernya sama negara lain kan makin expand tuh, termasuk sama Indonesia. Nah, aku ingin mencari tahu kenapa sih kerjasamanya sama Indonesia tuh expand gitu. Padahal dulu Indonesia tuh, masyarakat Indonesia adalah salah satu yang paling menolak apa istilahnya, keberadaan Jepang di Asia Tenggara gitu. Jadi tahun 74 tuh kalau ada yang ingat kejadian Malari tahun 74 itu kan kejadiannya demonstrasi besar menolak ini waktu Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia. Gitu. Cuman sekarang kedua negara akur banget gitu. Kerjasamanya banyak di bidang militer dan keamanan. Nah, aku ingin tahu kenapa bisa jadi advance gitu. Serakat itu. Apa tuh faktor-faktornya kayak gitu. Nah, ini tunggu publikasinya. Gitu. Oke, terus rencana habis S3 berarti balik kan, jelas kan ngajar. Nah, itu caranya gimana? Ngajar langsung apa? Di sini dulu postdoktoral apa? Nah, nanti setelah lulus tahun 2024 rencana yang paling memungkinkan gitu, yang paling kebayang adalah ya nanti pulang ke Indonesia gitu, ngajar di kampus jadi dosen gitu. Nah, untuk Bapak Ibu dosen yang melihat, saya lulus 2024, belum punya institusi, kalau ada yang mau memungut saya silakan. Nah, tapi kalau misal bisa dapat kesempatan untuk postdoc, wah itu juga ini sih Mas juga kesempatan bagus gitu. Cuman rencana utamanya ya pulang terus ngajar gitu. Cuman kalau bisa postdoc ya bagus juga gitu. Lumayan kan, pengalaman dapat. Ya, secara duit juga dapat, juga dapat. Ya, nabung dikit gitu. Oke, Mas Raffi, sudah mantap. Banyak ini kita cerita sama Mas Raffi sampai nggak terasa sudah setengah jam lebih. Mantap. Oke, Mas Raffi. Siap. Semoga lancar studinya. Amin. Saya juga. Insyaallah. Semoga doa baik untuk kita semua. Amin. Oke, beginilah cerita-cerita saya dengan Mas Raffi. Semoga kalian bisa mendapatkan value dari dari experience. Kalau aku eksperimen terus tiap hari. Kebayang eksperimen, ini alamnya ini. Pressure, velocity. Waduh. Jadi dari experience dari Mas Raffi dengan tadi step-stepnya dari kalau mau bener-bener mau dikejar sekolah di sini, beliau menyiapkan dari semester 4. Padahal semester 4 itu saya baru mulai belajar. Oke, demikianlah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan nggak bosen-bosennya saya sampaikan lagi, tetap semangat, kerjakan riset kalian, kerjakan skripsi kalian, kerjakan tesis kalian, kerjakan disertasi kalian. Memang susah, tapi kalau nggak dikerjakan juga nggak selesai. Dikerjakan dikit-dikit, yang penting dikerjakan tiap hari, walaupun 1 kalimat, 2 kalimat, 1 paragraf, 2 paragraf, yang penting dikerjakan. Mantap. Sebenarnya ini buat saya juga. Self reminder. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Mantap. Mantap. Oke. Sip.